Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama di Sutrisna. Pada video kali ini kita akan belajar bersama materi IPA kelas 7 SMP tentang pencemaran air. Tapi sebelum kita belajar bersama, jangan lupa ya bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe channelnya lalu kalian klik loncengnya agar kalian dapat update video-video terbaru. Dan jangan lupa juga like videonya, kemudian kalian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya, sehingga kita dapat belajar bersama di channel ini. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Nah, kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Nah, salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Nah, air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa, danau, dan laut. Faktor penyebab pencemaran air antara lain limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama, bahan jadi juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah organik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat. Seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lainnya. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, inorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan inorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, ini sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan sumburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, dan danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Nah, akibatnya terjadilah blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, antara lain 1. Penurunan kualitas lingkungan.
Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. 2. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Berdasarkan hasil pengamatan lingkungan, terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air, antara lain diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli, kemudian kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera, dan penyakit lainnya. 3. Mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. 4. Mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S, yaitu hidrogen sulfida. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, agar terhindar dari hal-hal tersebut, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Cara penanggulangan pencemaran air. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pencemaran air antara lain 1. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Nah, kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. 2. Instalasi pengolahan air limbah atau kita kenal dengan istilah IPAL. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus, di mana pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, primary treatment, yaitu pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Yang kedua, secondary treatment, yaitu pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan yang terakhir adalah tertiary treatment, yaitu pengolahan lanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. 3. Sampah plastik, kaleng, dan karet dapat didaur ulang menjadi peralatan yang lebih berguna. Keempat, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan dan mencegah agar tidak hanyut ke sungai atau danau. Yang kelima, diusahakan untuk menghindari penggunaan pestisida atau insektisida, tetapi menggunakan metode pemberantasan hama secara biologis. 6. Pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga yang banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan, atau dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, dan air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, lalat, nyamuk, atau kecoa, murah, dan diterima oleh pemakainya. Pengelolaan ekskreta dalam jamban itu dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga, kita dapat melakukan 4R, yaitu R pertama, recycle. Nah, recycle ini artinya mendaur ulang. Misalnya, untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Nah, kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah.
sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Cacing tanah itu dapat menyuburkan tanah, sementara kompos kita gunakan untuk pupuk. R kedua, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Nah, ini dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya, botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. R ketiga, reduce. Reduce artinya melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang saja. Kemudian yang terakhir adalah R yang keempat adalah repair. Repair artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Nah, demikian adik-adik belajar kita kali ini ya tentang pencemaran air. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga dapat dipahami. Tetap semangat ya belajarnya, sampai jumpa di video selanjutnya.